Ya, di pertemuan, ke-11 ini kita, belajar tentang arsitektur program, ya. Jadi kalau sebelumnya program kita tuh hanya terdiri dari, satu bagian deklarasi, kemudian ada satu program utama saja. Nah, untuk, pertemuan ke-11 dan nantinya ke-12 ini, kita akan mempelajari tentang subprogram, ya. Subprogram itu kalau sederhananya dia adalah ya program di dalam program lah ya, seperti itu, yang, bisa kita gunakan untuk, mengefisienkan program yang kita buat. Terutama kalau kita melakukan instruksi-instruksi yang berulang gitu ya. Jadi, maksudnya berulangnya tidak bisa kita, gunakan struktur pengulangan ya, tapi memang kita harus, mengulang instruksinya gitu ya, tapi dengan parameter yang berbeda. Nah, itu daripada kita mengulang, copy kode programnya dan mengganti parameternya, kita bisa menggunakan, subprogram ini, ya. Jadi, ada 2 jenis subprogram yang akan kita pelajari ya, yaitu, prosedur dan juga fungsi ya, prosedur dan juga fungsi. Nah, ini konsep dasar dari pemrograman modular, jadi kita membagi, eee, program-program ke dalam, modul-modul, ya, di mana, modul ini istilah lain dari subprogram tadi ya, bisa berupa prosedur atau fungsi. Nah, masing-masing, modul ini ya, masing-masing prosedur sama fungsi ini, dia itu, mengerjakan, tugas tertentu, spesifik, ya, yang paling baik adalah dia spesifik. Jadi misalkan ini modul untuk, eee, menghitung, rata-rata gitu ya, terus, nanti ada modul lagi untuk menghitung, eee, varians gitu mungkin dan sebagainya, yang penting dia punya tugas spesifik yang, khusus tertentu ya. Nah, modul ini diperlukan ya jika, ada sekelompok, kode program yang, terkadang tuh digunakan, eee, di beberapa tempat lah ya dalam program tersebut. Kalau gambaran misalkan, kita mau menghitung, eee apa ya, misalkan kayak menghitung standar deviasi aja kan ya, kita kan harus menghitung rata-ratanya dulu kalau mau pakai rumus yang, eee, jumlah kuadrat simpangan dengan rata-rata kan. Nah, kita bisa tuh buat program dulu untuk menghitung rata-rata, terus nanti ketika kita kita buat dulu subprogram untuk menghitung rata-rata, nah nanti kita bisa menggunakan subprogram itu untuk menghitung, standar deviasi atau varians ya, seperti itu. Nah, jadi nanti ilustrasinya kita punya program, punya subprogram, bisa lebih dari satu tergantung, kebutuhan kita. Nah, keuntungan penggunaan subprogram ya, jadi program yang tadinya rumit ya, panjang, program utamanya itu dipecah menjadi subprogram-subprogram ya. Nah, sehingga nanti program utamanya bisa jadi lebih singkat. Dia hanya berisi pemanggilan-pemanggilan subprogram saja. Terutama kalau tadi ya subprogramnya dipakai beberapa kali kan jadi, menghematlah ya line programnya. Nah kemudian ya dalam hal koordinasi ketika kita membuat program yang besar itu kan biasanya, dikerjakan oleh lebih dari satu orang gitu ya. Nah itu koordinasinya atau pembagian tugasnya itu jadi lebih mudah. Ya, jadi kamu kerjain yang modul ini, kamu kerjain modul ini, kamu kerjain modul ini gitu ya. Jadi, nggak tumpang tindih lah ya, seperti itu. Nah, kemudian keuntungan lain juga dengan menggunakan subprogram ini kita jadi lebih mudah mencari kesalahan. Misalkan ketika kita run error, wah ini kok, rata-ratanya error nih, berarti kita tinggal, lihat aja subprogram menghitung rata-ratanya, kemungkinan salahnya itu di situ. Nah, ini keuntungan lain dapat dimodifikasi tanpa mengganggu program secara keseluruhan ya. Jadi kalau kita, memperbaiki satu subprogram itu, program lain atau subprogram lain tidak akan terpengaruh ya. Ini juga,
baik dilakukan kalau memang ada hal atau, kode program ya yang sering dipanggil ya, jadi cukup satu kali saja dituliskan. Dan yang terakhir dia juga mempermudah dokumentasi. Nah, kemudian ketika kita membuat subprogram, bagaimana sih subprogram yang baik ya yang harus kita buat? Nah, jadi ada 3 ukuran nih di sini. Pertama, ya, subprogram yang baik, dia harus mempunyai nilai fan-in yang tinggi. Jadi maksudnya apa? Program tersebut harus eh, sering digunakan. Ya, jadi semakin sering digunakan, fan-in-nya semakin tinggi. Ya, jadi itu yang baik ya. Sebenarnya kalau misalkan dia cuma satu kali dipanggil aja ya sebenarnya nggak ada bedanya lah ya kamu membuat program yang digabung dengan program utama dengan membuat subprogram. Tapi kalau pemanggilan dilakukan berulang-ulang itu akan terlihat efisiensinya akan terlihat. Nah, kemudian fan out-nya rendah. Fan out ini terkait dari tugas yang dilakukan oleh subprogram tersebut ya. Jadi semakin spesifik tugasnya itu semakin baik. Ya, jadi oh ini cuma ngitung rata-rata aja. Oh yang ini dibuat standar deviasinya di program lain gitu, di subprogram lain ya. Itu jadi lebih baik. Nah, yang ketiga itu self contained ya. Jadi subprogram yang baik itu adalah subprogram yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Maksudnya gimana? Sebenarnya kan dimungkinkan sebuah subprogram itu melakukan pemanggilan subprogram yang lain. Ya, itu dimungkinkan ya, tapi sebaiknya sih kita tidak banyak melakukan pemanggilan subprogram lain. Yang baik itu adalah dia yang tidak bergantung dengan subprogram lain atau dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Oke, sekarang kita bahas jenis subprogram yang pertama. Ini adalah prosedur ya. Jadi ada 2 jenis tadi sudah saya sampaikan, ada fungsi dan juga prosedur. Sebenarnya kedua subprogram ini dia bisa mengerjakan tugas yang sama ya. Jadi kita bisa buat misalnya ada satu kasus kita bisa buat prosedurnya, kita bisa buat fungsinya ya. Walaupun sebenarnya mereka punya karakteristik yang berbeda ya, tapi tetap aja programnya bisa kita modifikasi sehingga untuk satu kasus tuh kita bisa buat prosedurnya, kita juga bisa buat fungsinya. Nah, ini adalah uh, bentuk umum dari sebuah prosedur ya. Jadi dideklarasikan dengan keyword prosedur, procedure, kemudian nama prosedurnya, kemudian kalau ada parameter ya, kemudian sama seperti program. Jadi dalam subprogram itu juga ada bagian untuk mendeklarasikan variabel. Ya, dan kemudian ada begin dan entity koma. Nah, ini yang mengapit instruksi-instruksi dalam prosedur tersebut. Nah, prosedur ini ya dia digunakan untuk melakukan hal yang spesifik ya, sebenarnya fungsi juga sama. Nah, yang membedakan dengan fungsi ya, prosedur ini tidak bisa mengembalikan nilai. Mungkin kalian akan bingung sedikit dengan setelah mengembalikan nilai apa sih ya, nanti mungkin dengan contoh akan lebih jelas. Ya. Nah, ini mendefinisikannya sama ya. Jadi ada bagian judul prosedurnya, bagian deklarasi badan prosedurnya, dan namanya itu harus unik ya. Dan biasanya nama yang digunakan untuk subprogram itu adalah kata kerja yang menggambarkan sebenarnya tugasnya dia itu apa. Kemudian ini memanggil prosedur ya, yang memanggil prosedur itu dilakukan di program utama. Nah, tentunya juga dengan parameter-parameter yang diperlukan ya. Nah, oke. Sekarang saya mau coba contohkan. Jadi di contoh 1, misalkan gini ya, saya buka online GDB-nya dulu. Belum di-share ya. Sorry. Oke, sama-sama ya kalian coba bersama karena nanti file hasil praktikumnya harus dikumpulkan. Jadi kita mau coba buat program cetak sebenarnya, cetak karakter ya.
Kemudian ya kita ubah dulu ke Pascal ya. Nah, jadi sebenarnya kalau program biasa ya, kita kan bisa aja di sini tinggal write-learn, misalkan saya mau write-learn bintang ya. Saya mau bintangnya misalkan, terus habis bintang saya mau write-learn misalkan apa ya karakternya ya. Misalkan persen gitu ya. Kemudian ini akan karakter yang lain, misalkan add gitu ya. Nah, ini kan ada contohnya 3 aja lah ya. Mungkin ini kan saya membuat contoh yang sederhana. Nah, ini ada contoh apa namanya? Perintah untuk melakukan cetak biasa ya dengan write-learn tapi karakternya berbeda-beda di sini. Ya. Nah, tiba-tiba dia disuruh ngulang lagi nih di sini. Nah, dia manggil beberapa kali ya. Sebenarnya kan bisa juga pakai struktur pengulangan ya, tapi kan ini ada karakter yang berbeda-beda yang mungkin nggak bisa dengan struktur pengulangan juga. Ya. Nah, karena contoh saya sederhana, jadi mungkin nanti kalian tidak terlalu bisa melihat, oh jadi lebih sedikit banget nih bisa mengurangi line programnya, karena ini kan contohnya aja cuma 1 baris ya perintahnya ya. Tapi ini mudah-mudahan bisa dilihat esensinya. Nah, ini kalau kita menggunakan program biasa. Nah, jadi dia akan tampil seperti itu ya. Oke, nah bagaimana kalau kita mau, oh sorry, malah ke membuat subprogram ya. Kita mau membuat subprogram. Nah, jadi buat subprogram itu adanya di sini nih. Di bawahnya, di atas begin lah. Kalian buatnya di situ. Ya, jadi biasanya kalau ada var, ya var-nya di sini gitu ya, baru nanti subprogramnya. Nah, kita kan mau buat yang pertama prosedur dulu ya. Tadi keywordnya adalah procedure. Nah, biasanya kalau memberi nama prosedur, saya tuh suka saya kasih nama di depannya proc gitu ya. Ini apa ya kayak menandakan oh dia itu prosedur. Prosedur misalkan untuk apa tadi? Untuk cetak karakter. Seperti ini. Nah, tadi dicontohkan dia ada var, ada apa namanya? Ya, ada bagian deklarasinya kalau diperlukan, terus diapit dengan pada begin dan end titik koma ya. Nah, jadi di sini itu kita bisa mencetak apa namanya? Memindahkan. Ini biasanya kita geser ke samping ya. Memindahkan instruksi ini nih. Jadi prosedur cetak karakter sebanyak 3 baris ini ya. Nah, sehingga nanti ya di program utamanya ya, ini mungkin kalau supaya kelihatan jangan right line ya, right aja deh. Kalau right line terlalu kayak ke bawah terus. Saya ganti right line. Nah, setelah 3 baris baru saya ganti right ya. Setelah 3 baris baru right line. Nah, berarti ini ditambah satu lagi ya, ditambah right line. Sorry. Nah, jadi ya kalau kita mau mencoba pakai prosedur ya, kita tinggal panggil aja prosedurnya. Proc cetak karakter. Nah, karena 2 kali
ya berarti kita panggil 2 kali. Kira-kira sama nggak hasilnya? Kita coba run ya. Ini yang 2 yang tanpa subprogram ya. Ini yang 2 lagi yang dengan subprogram. Ini misalkan saya bedain ya. Saya kasih terangan di sini. Writeland cetak karakter dengan prosedur. Nah, jadi kalau misalkan ini udah lumayan kelihatan ya. Jadi yang tadinya kayak 8 baris ini bisa kita hemat jadi berapa nih? 2 baris dan juga sebenarnya ininya juga ada sih ya. Tapi kan kalau hal itu diulang 100 kali, dia akan lebih kelihatan penghematan line programnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Silakan. Bisa dipahami ya sampai di sini ya, bisa diikuti? Oke, alhamdulillah. Nah, kemudian kita coba dulu, kita ini dulu ya, balik dulu ke slide-nya. Nah, ini membuat prosedur cetak karakter. Nah, kemudian ini ada contoh. Ada program judul prosedur bintang, dia adalah mencetak bintang istilahnya ya. Kemudian dia apa namanya? Ada variabel i sama dengan integer, tapi sebaiknya kalau menurut saya variabel ini adalah di atasnya prosedur sama fungsi ya. Baru subprogram. Nah, kemudian begin ada pengulangan ya, for i dari 1 to 9 do bintang. Write learn, kemudian bintang, write judul, bintang lagi, write learn, bintang. Gimana outputnya nih? Kalau tanpa di buat programnya ada yang bisa? Jadi pertama dia akan looping ya 1 sampai 9 melakukan bintang, berarti write ya. Dia akan write apa? Bintang sebanyak 9 kali. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian setelah selesai dia akan write learn. Kemudian dia akan cetak bintang lagi. Kemudian tulis, belum write learn ya, tulis judul. Ya. Kemudian bintang lagi. Kemudian write learn baru bintang. Ya. Jadi kira-kira seperti ini adalah output dari program judul. Benar nggak? Menurut kalian gimana? Benar? Benar, Bu. Benar ya? Nanti boleh dicoba. Oke, kemudian kita mengenal parameter ya. Jadi kalau misalkan tadi kita membuat subprogram yang sebelumnya itu belum pakai parameter ya. Nah, kita bisa buat subprogram dengan parameter. Ya. Nah, jadi kebanyakan program memerlukan pertukaran informasi antara prosedur dan atau fungsi ya dengan program utamanya lah istilahnya. Nah, ada parameter yang berfungsi sebagai media komunikasi antara modul dengan program utamanya ya. Jadi saya kembali ke sini. Ini adalah bagian dari modul atau subprogramnya. Ini adalah program utama. Jadi ciri dari program utama itu diapit oleh begin dan end titik koma. Ya, seperti itu. Nah, jadi ada yang disebut parameter aktual ya. Ada yang disebut parameter formal. Namanya boleh berbeda ya nanti ya. Nah, parameter aktual ini apa? Sebenarnya sederhananya kalau parameter aktual itu adalah parameter yang digunakan ketika kita melakukan pemanggilan fungsi atau prosedur. Ya, sedangkan parameter formal adalah parameter yang digunakan ketika kita mendeklarasikan fungsi atau
prosedur atau fungsi tersebut ya. Jadi saya ulang kembali, parameter aktual adalah parameter yang digunakan pada saat pemanggilan prosedur dan fungsi, sedangkan parameter formal adalah parameter yang digunakan ketika kita mendeklarasikan, ketika kita membuat deklarasi kita membuat prosedur atau mendeklarasikan prosedur atau fungsi tersebut. Nah, jadi ketika prosedur dipanggil, parameter aktual ini akan menggantikan parameter formal dan dia tuh harus sesuai. Ya, jadi kalau parameter pada saat dideklarasikan satu, ya pada saat pemanggilan satu. Kalau dua, ya dua. Dan itu juga urutannya harus tepat ya. Oke, saya akan coba berikutnya. Aturannya tadi jumlah parameter aktual dan formalnya harus sama, tipenya juga harus sama, dan harus sesuai ininya ya, urutannya gitu ya, cara kerjanya tuh semuanya harus sesuai. Nah, ada 3 jenis parameter ya. Jadi ada parameter input, ada parameter output ya, dan ada parameter yang bisa berfungsi sebagai input maupun output ya. Ini nanti akan kita pelajari. Nah, kemudian juga ada, nah ini yang berikutnya ya, transfer parameter, nanti akan kita bahas. Nah, parameter input, ya yang jelas ini kalau penjelasan panjangnya ada, bisa kalian baca di sini ya. Nah, kalau sederhananya ya dia parameter yang berfungsi sebagai input dari prosedur atau fungsi. Ya, jadi kita perlu apa sih di prosedur sama fungsi itu dijadiin parameter. Sederhananya seperti itu. Nah, kalau keluaran, nah dia itu adalah parameter yang digunakan untuk menyimpan output gitu ya, menyimpan output dari subprogram. Nah, kemudian kalau yang input output ya pastinya dia bisa jadi input dan dia juga bisa jadi output ya. Itu aja sederhananya. Ini penjelasan panjangnya bisa kalian baca di sini. Nah, sekarang ini contoh 3 ya. Perasaan tadi baru 1 contoh. Oh, udah yang cetak karakter biasa ya. Ini saya sesuaiin ya. Kayaknya saya ada yang kelewat ya. Coba. Bentar. Contoh satunya apa? Oh ya, benar contoh 3. Karena ada program bintangnya itu ya. Oke. Ya, jadi lanjut lagi membuat prosedur dengan parameter keluaran dan juga prosedur dengan parameter pasukan. Jadi gini, prosedur itu tadi saya bilang tidak bisa mengembalikan nilai. Ya. Kecuali memang ada perintah write line. Kalau ada perintah write line kan dia akan mencetak di layar kan. Ya, kecuali itu. Nah, jadi gini, saya mau contohkan lagi, kita pelan-pelan aja ya. Misalkan, ini saya lanjutkan di sini ya. Saya mau buat prosedur, tadi kan kita diminta buat prosedur ya, cetak karakter dengan menggunakan parameter output. Prosedur, saya buat proj cetak karakter 2. Karakter 2. Nah, ini nggak boleh sama ya. Jadi saya kasih 2 di sini. Nah, kemudian dia harus pakai parameter. Nah, kalau pakai parameter di sini, tadi parameter output ya. Jadi misalkan dia adalah hasil atau apa ya? Ya hasil aja deh parameter outputnya. Tipenya adalah char misalkan. Char. Nah, ini ya, kalau dia adalah parameter output, kalian harus tambahin var di sini. Ya, harus tambahin var di sini. Kayak kita buat prosedurnya. Begin and titik koma.
Nah, jadi ya kita isi parameter outputnya apa? Oh, kita isi hasilnya. Misalkan titik 2 sama dengan, misalkan maunya bintang ya. Bintang. Nah, ini adalah prosedur cetak ya dengan parameter output, parameter keluaran. Nah, kita lihat bedanya. Ketika kita panggil prosedur cetak karakter 2, tapi ingat ya, dia ada parameter. Jadi kita harus pakai parameternya. Misalkan kita pakai parameter yang namanya sama hasil, ya. Jangan lupa ditambahkan variabel hasil di sini. Deklarasikan dulu. Hasil titik 2 sama dengan char, misalkan seperti itu. Ya. Nah, kalau kita run ini, ya, kita lihat. Apa nih? Sorry, titik koma. Oh, di line berapa ya errornya? 25,5. 255, titik koma expected. Yang right len, Bu. Yang mana ya? Yang right len cetak. Oh, sorry. Nah, ini kurang ya. Kelihatan. Ya, kita run lagi. Nah, jadi, ketika kita run ini nggak ada hasilnya sama sekali ya. Nah, ini yang namanya tadi penjelasan prosedur itu tidak bisa mengembalikan nilai. Kecuali memang ada perintah write-len di dalamnya. Nah, gimana caranya kalau kita mau menampilkan nilai dari prosedur tersebut? Kita harus ya mencetak, stop dulu. Kita harus mencetak parameter keluarannya. Jadi di sini kita cetak di sini write, misalkan saya pakai write-len dulu ya supaya dia ganti baris ya. Baru ini saya ke bawahin. Nah, baru kita write parameter keluarannya. Baru nanti dia akan menghasilkan, nah, seperti ini. Oh, ini sebenarnya write-len-nya nggak perlu ya, karena sebelumnya udah ada write-len ya. Udah kita hapus aja. Bisa memahaminya nggak? Ya, jadi ketika kita melakukan pemanggilan prosedur, ya tanpa ada perintah write-len, dia tidak akan mengembalikan atau tidak akan mengembalikan nilai apa-apa. Dia cuma ngerjain aja. Dia ngubah hasil menjadi bintang gitu. Nah, jadi kalau kita mau melihat hasilnya, kita harus write parameter keluarannya. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang masih error nggak? Mau share mungkin? Izin Bu, Silakan. Gimana? Oke. Oke. Oh, itu kamu di bawah program yang paling atas, itu kamu deklarasikan dulu variabel hasil. Mungkin tadi kamu kelewat ya, saya terlalu cepat ya. Itu kamu enter di situ. Kemudian deklarasiin lagi var. Nah, itu di copy. Ya. Udah cukup. Itu jangan enggak usah. Itu tetap nggak apa-apa, di double aja. Tetap
kamu kasih var juga di situ. Nah, ya oke. Nanti saya jelaskan ya. Kenapa? Bisa kan? Ya, Bu. Oke. Makasih, Bu. Ya, semoga yang lain bisa semua ya. Ada yang masih error? Mau share? Nah, jadi itu bedanya. Jadi kalau prosedur itu tidak bisa mengembalikan nilai kecuali ada perintah write-len. Ya, makanya kalau misalkan mau mengembalikan nilai, kita harus pakai parameter keluaran. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di contoh 3 itu juga kalian diminta untuk menggunakan parameter masukan ya. Jadi parameter masukan. Misalkan ya, saya mau buat prosedur cetak karakter 3 nih ya. Saya buat di sini. Prosedur proc ya. Proc cetak karakter 3 ya. Jadi dia pakai parameter masukan. Jadi misalkan saya mau dia bisa beda-beda nih karakternya. Misalkan bisa pakai bisa cetak bintang, bisa cetak persen, bisa cetak add gitu ya. Jadi misalkan inputnya adalah karakter, tipenya adalah char. Nah, kemudian juga bisa kita tambahkan tetap ya parameter outputnya ya. var hasil titik 2 sama dengan char. Nah, jadi di sini begin and titik koma ya. Jadi di sini ya instruksinya adalah hasil titik 2 sama dengan char. Jadi dia akan tergantung dari char yang kita masukkan. Jadi kalau kita masukin bintang, dia akan cetak bintang. Kita masukin persen, dia akan cetak persen ya, dan seterusnya. Nah, jadi ketika kita memanggil, karena ini ada 2 parameter ya. Jadi kita juga memanggilnya itu harus pakai 2 parameter. Ya, jadi misalkan di sini kita pakai char dan hasil. Ya. Di sini kita pakai write-len dulu. Ya. Atau bisa pakai char atau langsung juga bisa. Misalkan kita mau langsung di sini pakainya persen gitu ya. Persen hasil. Ya, terus jangan lupa karena dia prosedur, dia tidak mengembalikan nilai, kita harus write hasilnya. Nah, kemudian misalkan saya mau lagi, tapi karakternya adalah add. Ya, kita run ini nih. Coba error di mana? Titik koma expected. Nah, ada yang kurang. Titik komanya kurang, Bu. Nah, kan kelihatan ya. Nih, jadi kita bisa menentukan karakter yang mau kita buat seperti apa. Gimana? Bisa dipahami nggak tentang parameter masukan dan parameter keluaran ini? Ya, jadi parameter masukan yaitu inputnya. Ya, kita bisa mengganti-ganti inputnya bebas ya. Kalau yang ini kan fix nih, nggak pakai parameter masukan kan karakternya dia fix, bintang aja. Kalau ini bisa kita ganti-ganti. Nah, terus parameter keluaran ya adalah suatu yang bisa kita panggil dari prosedur tersebut ya untuk melihat hasilnya. Karena ketika prosedurnya dipanggil itu dia tidak mengembalikan nilai apa-apa. Ada pertanyaan sampai di sini?
Bisa ya membedakan prosedur yang tanpa parameter, ya. Terus ada prosedur yang dengan parameter keluaran, ya. Ada prosedur yang dengan parameter masukan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya fungsi. Nah, apa itu fungsi? Sebenarnya fungsinya sama aja ya, di subprogram juga melakukan hal spesifik yang sering dilakukan, tapi bedanya dengan prosedur, dia itu dapat mengembalikan nilai. Nah, jadi ketika kalian mendeklarasikan, keywordnya adalah function, kemudian nama prosedurnya, nama fungsinya, kemudian parameternya, jadi sama bisa ada parameter masukan, tapi kalau fungsi ini dia nggak perlu parameter keluaran, karena dia mengembalikan nilai. Nah, jadi ada nilai yang dikembalikan di sini. Jadi kita harus deklarasikan tipe dari nilai yang dikembalikan fungsi. Nah, selanjutnya ini sama dengan prosedur. Ya. Nah, sekarang kalian diminta membuat fungsi cetak karakter, ya. Oke, kita balik lagi ke online GDB-nya. Jadi membuat fungsi ya, kita balik ke atas sebelum program utama. Tadi keyword yang digunakan adalah function. Nah, untuk namanya biasanya saya pakai fung di sini ya untuk menandakan oh dia fungsi cetak karakter. Yang tanpa parameter dulu ya. Jadi tinggal langsung aja kita deklarasikan nilai yang dikembalikan sama fungsi tersebut. Misalkan tipenya adalah char. Seperti ini. Kemudian begin and titik koma. Nah, jadi di sini ya kita harus mengisi nilai dari fungnya. Jadi harus ada gini nih. Fung cetak karakter titik 2 sama dengan apa? Nah, karena kita mau cetak bintang misalkan titik 2 sama dengan bintang. Seperti ini. Ya. Jadi harus sama dengan nama fungsinya. Ini adalah nilai yang dikembalikan oleh fungsi tersebut. Kita coba ya di sini ya. Ini misalkan saya kasih keterangan di sini cetak karakter dengan prosedur. Yang ini apa ya? Ini cetak karakter dengan prosedur dengan parameter apa tadi? Output ya. Output. Nah, yang ini sudah cetak karakter dengan prosedur dengan parameter input dan parameter output ya. Output. Nah, ini untuk ngelihat hasilnya kita kasih rightlen ya di sini. Supaya dia beda baris. Nah, kemudian berikutnya adalah cetak karakter dengan fungsi. Cetak karakter dengan fungsi. Nah, jadi kalau memanggil fungsi ya, jadi cukup apa? Kita langsung aja nih. Misalkan mau kita write, kita langsung write aja fungsinya. Apa tadi namanya? Cetak karakter. Kalau tadi kan kita harus panggil dulu prosedurnya ya. Kemudian kita cetaknya itu adalah cetak parameter outputnya. Kalau fungsi ya, kita langsung aja panggil fungsinya. Tulis langsung panggil fungsinya. Nah, ini coba kita lihat. Nah, dia langsung muncul kan? Seperti itu. Nah, jadi itu bedanya dengan antara prosedur dan fungsi.
Ya, jadi kalau prosedur dia tidak bisa mengembalikan nilai, jadi kalau dipanggil ya nggak ada nilai yang dikembalikan kecuali ada perintah write-len, dan kalau mau mengembalikan nilai harus me-write parameter outputnya. Tapi kalau fungsi langsung aja kita panggil, dia langsung akan terlihat hasil yang dikembalikannya. Bisa dipahami ya? Oke, kemudian berikutnya tadi minta dengan parameter ya. Kita buat di sini, buat lagi yang kedua berarti. Fang cetak karakter 2 ya. Misalkan pakai parameternya tadi char aja ya, sama ya. Char tipenya adalah char. Kemudian hasil yang dikembalikan juga tipenya char. Nah, berarti bedanya di sini tinggal ketika memanggil fungsinya, fungsi cetak karakter 2 ya. Ini jangan sama ya. 2.2 sama dengan char. Udah kayak gitu aja. Nah, nanti kalau dipanggil di sini, ini untuk membedakan saya pakai write-len. Kemudian di write-len lagi, cetak karakter dengan fungsi dengan parameter input, karena fungsi nggak perlu parameter output ya. Kemudian tinggal kita write, ya, kita panggil aja fungsinya. Fang, apa tadi? Fang cetak karakter 2, misalkan pakai karakter apa tadi? Misalkan bedain aja ya, kita pakai karakter persen. Nah, ini kita run. Wow, apa nih yang error? 26,7. Ada apa di 26,7? Oh, ini ya. Harusnya titik koma. Oke, nah. Selesai. Maaf Bu, sebelumnya bisa kembali ke layar. Tadi yang paling bawah saya ketinggalan. Oke. Sebentar. Waduh. Terima kasih banyak Bu. Oke ya. Oke, sekarang saya mau cek kembali ya pemahaman kalian tentang perbedaan prosedur, fungsi, parameter, dan sebagainya. Oke. Jadi apa beda prosedur dan fungsi? Ada yang mau jawab atau ditunjuk? Coba. Rabi Unisa, ada? Apa beda prosedur sama fungsi? Silakan. Kalau prosedur itu tidak dapat mengembalikan nilai,
Tapi kalau fungsi itu dapat mengembalikan nilai. Ya, mungkin kalau misalkan lengkapnya ya, dia adalah kan subprogram dulu itu, subprogram itu apa sih? Subprogram itu kan kumpulan dari perintah ya yang melaksanakan tugas tertentu di mana karakteristiknya untuk prosedur adalah tidak mengembalikan nilai ya. Kemudian untuk fungsi dia mengembalikan nilai. Nah, konsekuensinya apa sih yang mengembalikan nilai dan tidak? Jadi apa yang membedakan prosedur dan fungsi? Prosedur mengembalikan nilai, fungsi tidak mengembalikan nilai itu bedanya di mana? Misalkan ketika melakukan pemanggilannya, oke, coba Aiga, ada Aiga? Gimana? Ya, Bu. Tadi pertanyaannya apa ya, Bu? Perbedaannya bagaimana apa kamu bisa bagaimana penjelasan tentang prosedur mengembalikan nilai prosedur tidak mengembalikan nilai, fungsi mengembalikan nilai tadi? Kalau kalau prosedur mengembalikan nilai itu kalau prosedur tidak mengembalikan nilai itu jadi kita tuh harus tulis dia pakai write-learn gitu, Bu, biar dia bisa nilainya dikembalikan lagi. Tapi kalau fungsi tidak perlu. Kalau nggak mau pakai write-learn, kita harus pakai apa? Misalkan di sini kita nggak pakai write-learn, tapi kita pakai deklarasikan variabel hasil parameter keluaran. outputnya, parameter outputnya. Parameter keluaran. Gitu. Kalau fungsi? Kalau fungsi langsung ditulis ininya, langsung dipanggil functionnya. Ya, karena dia langsung mengembalikan nilai ya. Seperti itu. Yeah. Jadi sederhananya gini, jadi kalau prosedur dipanggil, dia tuh sebenarnya nggak mengembalikan nilai apa-apa. Ya, dia cuma mengubah sesuatu. Kayak tadi mengubah hasil menjadi bintang, tapi nggak ada yang ditampilkan kecuali ada perintah write-learn. Nah, kalau nggak ada perintah write-learn dan kita mau hasilnya itu terlihat, ya kita harus cetak parameter keluarannya. Seperti itu ya. Itu bedanya. Ya. Oke, kemudian kita tadi mengenal parameter output dan parameter input ya. Jadi sederhananya sih kalau parameter input ya untuk input dari prosedurnya, misalkan ini saya mau inputnya karakternya persen, ada karakternya saya ganti add atau apa ya. Sedangkan parameter output itu untuk menyimpan hasil. Tapi kalau di fungsi itu tidak perlu parameter output. Ya, karena fungsi sendiri sudah mengembalikan nilai. Oke, semoga yang lain bisa memahami juga ya. Alhamdulillah tadi yang saya tanya sampelnya paham semua. Mudah-mudahan bisa dipahami semuanya. Kalau yang masih bingung silakan ditanyakan. Oke, saya balik lagi ke slide-nya. Jadi di slide, nah ini berarti kalau fungsi dengan parameter dia hanya parameter input aja. Nah ini adalah contoh 5. Seperti apa output program ini. Ya, jadi ini adalah program ya. Namanya programnya asal aja nih judul. Ada function luas lingkaran dengan parameter R-nya ini adalah jari-jari ya, tipenya real, kemudian nilai yang dikembalikan juga tipenya real. Nah, kemudian dia memanggil nih ya, mengisi ya, nilai dari luas lingkarannya adalah 3,14 kali R kali R. Nah, di sini ada variabel luas, tapi ini saya sarankan kalau kalian variabel dipindahin ke atas saja ya setelah program. Nah, kemudian di program utama baru dipanggil nilai fungsinya langsung ya dengan parameter masukannya itu adalah 10. Kemudian akan ditulis luas sama dengan, berarti kalau parameternya 10, luas sama dengan berapa? 314 ya, kan 3,14 dikali 10 dikali 10, 314,00 ya, karena ada 2 desimal di sini. Ya, seperti itu.
Oke, kemudian, nah ini contoh ya, contoh prosedur dengan parameter masukan ya. Oke, jadi misalkan ini prosedur tambah 1 ya kayaknya ya. Prosedur tambah 1 dengan parameter masukan. Oke. Kita coba buat ya. Ini kan masih algoritma, kita coba buat programnya. Ini saya nonaktifkan dulu. Kita mau buat program, namanya apa ya? Program nggak ada nama spesifik ya. Oke, saya share lagi. Ya, misalkan program latihan aja, supaya bisa pakai beberapa. Kemudian kita buat program utamanya. Nah, kita membuat prosedur tambah 1 ya. Prosedur ya, saya bedakan di sini proc ya, tambah 1. Tambah 1. Nah, parameternya itu yang dipakai, parameter inputnya ada 2, X dan Y. Tipenya misalkan integer. Nah, kalau sama, itu boleh di koma kayak gini aja ya. Kalau nggak salah sih boleh. Mbak kita run, error nggak deh? Sini, bikin. Kemudian N titik koma. Nah, sesuai dengan algoritma yang ada di slide, di situ perintahnya adalah dia langsung aja ya. X titik 2 sama dengan X plus 1 ya. Y titik 2 sama dengan Y plus 1 ya. Jadi dia menambahkan 2 bilangan dengan 1 ya, seperti itu. Oh, di sini dia tipenya adalah mintanya real ya, tapi kita nggak apa-apa lah integer aja. Oke, biar nggak terlalu ini. Nah, jadi di sini kita bisa langsung panggil. Nah, kalau kita langsung panggil di sini proc tambah 1, misalkan saya mau X-nya itu adalah, saya ikutin contoh aja ya. Misalkan 4 ya, 4,10 seperti contoh. Kalau saya run, saya panggil kayak gini, ini udah cukup belum? Saya run ya, udah cukup belum nih kayak gini? Nanti harusnya kan tampilnya adalah 5,11 ya, karena X-nya ditambah 1, Y-nya ditambah 1. Ini kalau di run muncul nggak 5,11? Enggak. Kenapa? Karena nggak ada guideline atau. Nah, karena si prosedur ini tidak mengembalikan nilai. Jadi kalau misalkan kita manggil, dia cuma ngubah aja X-nya jadi 5, Y-nya jadi 11, tapi nggak menampilkan. Nah, jadi harus di sini kalau mau ya ditambah. Write, misalkan X ya. Write X, Y.
Nah, kalau kayak gini, di run, dia akan menampilkan nilainya. Oh, ini salah. Harusnya titik ya. Oke. Nah, kok 5 sama 11? Ini nggak ada ininya ya. Harusnya dikasih apa? Koma ya. Sandingkan dengan koma. Ting. Sorry. Koma. Nah. Jadi ketika di run dia akan tampil 5,11 ya, seperti itu. Nah, siapa yang bisa mengubah proc tambah 1 ini ya dengan parameter keluaran? Jadi perintah writeLn-nya nggak ada di sini nih. Jadi parameter keluarannya ada 2 ya, karena nilai X dan nilai Y. Coba silakan, siapa yang mau coba? Jadi saya minta dimodifikasi proc tambah 1 ini menjadi menggunakan parameter keluaran sehingga tidak perlu pakai write, tapi nanti pemanggilannya pasti akan berbeda ya. Ada yang mau coba? Kan tinggal ditambahin aja di sini parameter keluarannya. Ada 2 berarti namanya bebas ya. Kemudian ini dihapus, kemudian nanti manggil prosedurnya ya dengan parameter keluaran tersebut. Ya. Kemudian harus di-write tadi parameter keluarannya ya. Oke, ada yang mau nyoba? Buat prosedur lain aja. Proc. Cedure. Proc. Tambah 1, 2. Ada yang mau coba atau enggak? Nyerah nih. Ada yang mau ditunggu? Nggak ada? Oke, nggak apa-apa. Berarti di sini X, Y ya. Sama kan inputnya. Integer. Kemudian kita tambahkan parameter outputnya. Jadi pisahkan dengan titik koma, kita tambah var. Misalkan apa ya? Ya udah kita bikin X1, Y1 aja lah. Ya. Tipenya juga integer. Ya. Begin, and titik koma. Di sini cukup X titik 2 sama, berarti karena outputnya X1 ya, berarti X1 titik 2 sama dengan X plus 1. X2, Y1 titik 2 sama dengan Y plus 1. Seperti ini. Nah, jangan lupa parameter keluaran ini kalau mau kita panggil di program utama harus kita deklarasikan di atas. Var, misalkan X1, Y1, tipenya adalah integer.
Oke. Jadi ketika di sini kita panggil nih, ya, proc tambah 1, 2 dengan parameter 4 dan 10. Nah, ini dia harus kita write apanya? Write parameter keluarannya. X1 kita sandingkan dengan koma Y1. Ini untuk membedakan di sini saya pakai right len ya. Right len, kemudian right len. Prosedur tambah 1 dengan parameter output. Oke, taran di sini. Apa ya error? X1, X2. Kenapa ya? Tambah 1, 2. Kan X1 sama dengan X plus 1. Y1 sama dengan Y plus 1 tambah 1. Apa ini ya? Coba sebentar. Right. Bakal kita nggak write dulu, error nggak dia? Oh astaga, parameternya kan ada 4 ya. Jadi kita tetap harus manggilnya harus 4. Jadi 4, 10, terus kita panggil aja X1, Y1. Baru di sini nanti di write X1, Y1. Udah benar belum? Oke, nah benar kan? Seperti itu. Jadi kalau misalkan di sini ada 4 parameter, di sini manggilnya juga harus 4 parameter. Nah, ini yang contoh parameter input, parameter output. Nah, satu lagi, kalau misalkan memang pengen membuat dia jadi parameter input juga dan parameter output juga. Ya, saya buat yang ketiga. Jadi dia bisa sebagai input, tapi karena dia mau kita ubah, ya udah langsung aja outputnya tuh di situ. Tambah 1, 3. Nah, kita cuman perlu pakai var aja di sini. Var x, y, titik 2 sama dengan integer. Nah, ini tetap kita pakainya adalah X titik 2 sama dengan X plus 1, ya. Y titik 2 sama dengan Y plus 1. Ya, jadi di sini X-nya jadi input, X-nya juga jadi output. Ya, langkahnya sama tadi, jangan lupa di sini kita right len
Berarti prosedur tambah 1 dengan parameter input-output ya. Input-output. Nah, manggilnya adalah prosedur tambah 1, 3. Nah, ini langsung 4,10. Kemudian kita write-nya, yang kita write-nya adalah kayak X sama Y-nya ya. Bisa nggak nih? Mbak, saya coba dulu ya. Nah, X sama Y-nya ini yang belum 8424 variable identifier expected. Oh ya. Nah, untuk yang kayak gini kayak kita nggak bisa pakai not found. Oh, X-nya belum di. Oh, oke. Salah. Ini coba ya, 4,10. Nah, X sama Y-nya itu coba kita tambahkan di sini. Di var yang di luarnya. Saya error juga. Di sini pakai X dan Y. Tapi di sini Y-nya, X dan Y-nya ya. Jadi kalau misalkan dia parameter input sama output, kita nggak bisa langsung X-nya, Y-nya kita langsung taruh di sini. Jadi kita harus masukkan dia sendiri di sini nih. Misalkan X titik 2 sama dengan 4, Y titik 2 sama dengan 10. Nah, baru bisa. Oh, titik komanya belum ya. Nah, bisa ya. Ya, jadi ini adalah contoh parameter input ya. Parameter input, kemudian yang ini ada parameter inputnya, kemudian ada parameter output yang terpisah, dan juga adalah parameter input yang menjadi parameter output juga. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, ini contoh yang prosedur dengan parameter keluaran. Ini bisa kalian coba ya. Tadi saya udah dengan contoh 1 udah saya jelaskan semua. Langsung yang parameter input, parameter output, dan parameter input-output. Nah, untuk yang transfer parameter itu kayaknya saya akan bahas minggu depan aja ya. Jadi saya skip dulu untuk yang pertemuan kali ini. Nah, ini kan tadi contoh prosedur dengan parameter masukan, tapi saya sudah modifikasi tadi ya prosedur tambah 1 ini dengan menggunakan parameter keluaran dan juga dengan menggunakan parameter masukan keluaran ya, seperti itu. Oke, sekarang saya minta siapa yang bisa menjelaskan ya apa bedanya prosedur dengan parameter masukan ya, kemudian dengan parameter keluaran dan prosedur dengan parameter masukan sekaligus keluaran. Oke. Siapa ya? Ada yang mau coba jawab mungkin? Ya, hari ini sepi ya. Biasanya kalian rame. Mungkin karena baru kali ya. Oke. Coba Rindiani. Rindiani ada? Rindiani?
Nggak ada? Nggak bisa dengar Indiani? Oke. Skip ya Rindiani ya. Coba. Ternyata memilih nggak mudah ya. Asal aja yang milih. Zulfikri? Ada Zulfikri? Coba saya mau minta penjelasan apa sih bedanya nih proc tambah 1, proc tambah 1, 2, dan proc tambah 1, 3. Ya, Bu. Silakan Zulkifli, bisa dijelaskan? Ah, jadi yang pertama itu kan prosedur yang dengan menggunakan masukan, Ibu, atau input. Mm, Jadi si variabel X dan Y-nya ini kita gunakan sebagai variabel inputnya. mm, Terus hasilnya itu disimpan ke variabel inputnya ini. Nanti pada proses pemanggilannya, kita tinggal ganti parameternya dengan 4 dan 10 tadi. mm. Karena Kemudian dia sebenarnya parameter input, berarti harus di-write ya. ya di prosedurnya harus di write dulu. Oke, lalu? Kemudian di prosedur yang kedua itu menggunakan variable output. Jadi kita menggunakan variabel baru untuk menyimpan hasilnya. Mm, Nah, tadi kan kita gunakan X1 dan Y1. Nanti dia pada proses pemanggilannya tinggal kita masukin aja parameternya. Karena tadi ada 4 parameter, maka di panggilannya juga ada 4 parameter. 4, 10, X1, dan Y1. Oke. Kemudian di write. Kemudian yang ketiga untuk Yang di-write input. adalah apa? Ini variable outputnya, Bu, X1 dan Parameter Y1. outputnya ya. Iya. Oke, lalu? Kemudian prosedur yang ketiga itu menggunakan input dan output. Jadi sebenarnya sama dengan yang input pada prosedurnya. Hanya saja pada pemanggilannya itu hanya perlu memanggil variabelnya aja, Bu, X sama Y-nya aja. Dan perlu diinisialisasi dulu, X-nya sama dengan 4 dan Y-nya sama dengan 10. Nggak bisa langsung pada saat pemanggilan ya, tadi kita udah coba, karena dia adalah parameter input dan juga output. Oke, terima kasih Zulkifli. Alhamdulillah ya. Oke, jadi ya, yang jelas untuk membedakan dia parameter input atau output harus ditambahkan var ya. Untuk parameter apa yang pakai var? Parameter output atau input output dia pakai var. Tapi kalau input aja nggak perlu. Nanti akan dibahas pertemuan depan ketika kita membahas transfer parameter. Oke, saya kira itu aja materi kita untuk hari ini ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Mudah-mudahan bisa dipahami semua ya. Oke. Saya tetap ada tugas mingguan. Tapi nanti responsinya kalian cukup kumpulkan file.pas hasil praktikum kita hari ini ya. Pertemuan 11 ya. Oke, due dates-nya. Sekarang tanggal 26 April ya. Sudah terlihat tugasnya?
Sudah kelihatan tugasnya? Sudah, Bu. Ya, oke. Jadi tugasnya nanti dikerjakan ya. Dikumpulkan minggu depan. Untuk tugas responsinya kalian kumpulkan aja file pas hasil praktikum kita kali ini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau enggak, mudah-mudahan bisa dipahami ya semuanya. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Saya end Bu. meetingnya ya.